Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Ella, guru matematika kelas 12. Hari ini Bu Ella akan menyampaikan tentang materi limit fungsi aljabar ya. Tapi, sebelumnya di limit fungsi aljabar ini mungkin kalian pernah dengar kata limit itu di mana gitu ya. Pernahkah kalian dengar kata limit? Nah, kata limit sebetulnya mungkin pernah kalian dengar pada saat kalian menggunakan kartu kredit gitu ya, kartu kredit atau kartu debit. Di situ kan ada limitnya atau batasnya gitu ya. Terus atau kalau kalian memperhatikan rel kereta api gitu ya. Nah, makin lama makin jauh kira-kira itu terlihatnya makin bagaimana? Nah, itu terlihat makin berimpit, makin tidak ada gitu. Nah, maksud dari limit ini sebetulnya sejauh mana gitu ya batas dari suatu persamaan fungsi aljabar gitu ya. Ya, sambung-sambungin aja ya sama kata limit yang tadi. Tapi sebelumnya nih ya, sebelum kita bahas tentang limit fungsi aljabar, Ibu akan mengingatkan lagi tentang konsep aljabar sendiri ya. Pasti di antara kalian ada yang lupa lagi gitu. Nah, kita cek dulu ya yang namanya bentuk aljabar itu seperti apa. Nah, bentuk aljabar itu contoh misalnya ya. Contoh misalnya 2x plus 3. Nah, yang 2 ini kita sebut dengan koefisien, sedangkan yang x ini kita sebut dengan variabel. Nah, yang 3 ini kita sebut dengan konstanta. Nah, koefisien itu apa? Koefisien itu angka di depan variabel. Kalau variabel sendiri apa? Yaitu lambang ya. Kalau dulu waktu SD kita belajarnya 2 apel tambah 3 jeruk. Nah, jadi pelambangan dari benda-benda tersebut. Nah, kita lambangkan dengan X, Y, P, Q, dan lain-lain. Sedangkan konstanta adalah di sini suku aljabar yang tidak memiliki variabel ya. Nah, Ibu akan sedikit membahas kalau penjumlahan mungkin kalian udah bisa ya, penjumlahan, pengurangan. Nah, Ibu sekarang akan mengingatkan tentang faktorisasi aljabar karena ini yang dipakai di limit. Kalau lupa lagi, ini gak bisa, tidak akan bisa mengerjakan limit ya. Nah, yang pertama kita cek dulu sebetulnya faktorisasi itu apa? Faktorisasi itu merubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Nah, ini maksud dari faktorisasi itu. Ya, mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Ada beberapa bentuk dari faktorisasi aljabar ini. Yang pertama, faktorisasi bentuk selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Nah, yang seperti apakah selisih 2 kuadrat? Bentuknya itu seperti ini, A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bentuk pengurangan. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Caranya dengan A plus B dikali A min B. Nah, ini ya, bentuk selisih 2 kuadrat. Tapi cek bentuknya harus kuadrat. Contoh misalnya X kuadrat min 9. Nah, apakah ini bentuk kuadrat? Kita cek. X kuadrat itu sama dengan nasi 9, kita ubah menjadi 3 kuadrat. Ya, kalau sudah dapat, kita buat 2 kurungan, ada yang plus, ada yang min. Berarti X, terus 3. Nah, mudah kan? Ini selisih 2 kuadrat. Contoh lagi. X kuadrat min 36. Ini kalau diubah menjadi X kuadrat min 36 itu 6 kuadrat. Berarti buat 2 kurungan, ada yang plus, ada yang min. X, 6. Bisa dipahami? Satu contoh lagi deh. 4x kuadrat min. Misalnya
berapa ya? 64. Nah, kayak gini. Ini bilangan kuadrat, pastinya bilangan kuadrat. 4 sendiri adalah 2x ya. 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti ini 2x dikuadrat kan, min 64 8 kuadrat. Jadi kalau kita ubah tetap ada yang plus, ada yang min. Berarti 2x 8 8. Nah, ini namanya bentuk selisih 2 kuadrat. Bisa dipahami? Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang bentuk kedua yaitu bentuk kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna. Yang seperti apakah bentuk kuadrat sempurna? Nah, bentuk kuadrat sempurna itu yang seperti ini ya. Contoh aja langsung mungkin ya. Contoh x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Nah, maksud kuadrat sempurna di sini ujung-ujungnya ini bentuk kuadrat. 25 juga bentuk kuadrat. Ya. Jadi kalau kita ubah ini sebetulnya angkanya jadi x kuadrat tambah 10x ditambah si 5 sendiri adalah 5 kuadrat. Ya. Jadi kalau kita faktorkan tetap buat 2 kurungan. Ini positif dua-duanya berarti plus x-nya. X yang 5 5. Nah, ini kalau bentuk kuadrat sempurna. Ya, contoh lagi. X kuadrat tambah 6x ditambah 9. Nah, cek ujung-ujungnya. Yang ini tetap x kuadrat tambah 6x. 9 bisa kita ubah menjadi bentuk 3 kuadrat. Positif dua-duanya berarti plus x 3. Syaratnya harus bilangan kuadrat. X kuadrat ini juga bisa dikuadratkan angkanya ya. Contoh lain lagi, gimana kalau negatif ya? X kuadrat min 14x plus 49. Nah, karena ada yang negatif, berarti di sini kita ubah menjadi ini dulu ya, x kuadrat min 14x 49 sendiri adalah 7 kuadrat ya. Nah, kalau negatif gimana? Di sininya juga negatif. Masukkan x 7. Bisa dipahami? Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Ya. Lanjutkan lagi. Untuk bentuk yang ketiga, ini bentuk selisih 2 kuadrat, bukan. Kuadrat sempurna juga bukan ya. Ini bentuknya misalnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya. Untuk a-nya sama dengan 1. Contoh, kalian jangan terpaku sama rumus ya. Lebih baik kalian perhatikan langkahnya ya. Cari langkah yang termudah. Contoh misalnya x kuadrat ditambah misalnya 5x ditambah 6. Nah, cek angkanya. X kuadrat oke, itu kuadrat. Tapi 6 apakah bisa diakarin? Adakah berapa kuadrat yang menghasilkan 6? Tidak ada ya. Makanya kalau seperti ini langkahnya adalah cari bilangan dikalikan 6 ya. Cari bilangan yang jika dikalikan 6 tapi dijumlah hasilnya 5. Nah, kalau dijumlah hasilnya 5. Bisa dipahami nggak dari mana? Nah, yang ini dikalikan 6. Nih, kalau dikali 6, kalau dijumlah 5. Ya, jadi dari angka tersebut.
Oke, kita lanjut ya. Nah, 6 sendiri kira-kira itu berapa kali berapa? Banyak ya. Ada 1 kali 6, ada 2 kali 3. Yang memungkinkan adalah yang mana? Yang 2 dikali 3. Dapatlah angka-angka ini. Ya, karena udah dapat angkanya, buat 2 kurungan lagi. X, X, positif ya. Plus 2, plus 3. Inilah faktornya. Ya. Ini contoh nomor 1. Contoh berikutnya, nomor 2. X kuadrat min. Misalnya, atau plus, boleh plus dulu ya. Plus, berapa ya? Plus 4X min 12. Min 12. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini juga sama. Cari bilangan dikalikan min 12. Yang ini ya, dijumlah 4. Berapakah angkanya? Angkanya adalah 6 dikali 2. 6 kali 2, 12, tapi harus negatif. Yang mana yang negatif kira-kira? Biar menghasilkan angka positif 4. Ya. Kalau negatif 6, berarti di sini negatif 6 tambah 2 negatif 4 dong. Ya. Nah, makanya kita beri tanda negatifnya di 2. 6 kali min 2, min 12. 6 kurangi 2, 4. Jadilah kita dapat X, X. Nih, positif 6, negatif 2. Nah, ini ya. Kita lanjut contoh nomor 3 misalnya. X kuadrat min 13X plus 30. Berarti cari bilangan dikalikan positif 30 dijumlah negatif 13. Nah, angka berapakah itu? 6 sama 5 gak mungkin, karena kalau dijumlah hasilnya 11. 30 berarti 10 dikali 3. 10 kali 3. Positif, betul. Tapi di sini kalau dijumlah harus negatif. Berarti apa? Di sini negatif, di sini negatif. Min kali min plus. Negatif 10, negatif 3, negatif 13. Dapatlah angkanya. X, X. Min 10, min 3. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Sip. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan faktorisasi bentuk yang terakhir ya. Untuk faktorisasi yang keempat, ini bentuknya kalau tadi A-nya ini sama dengan 1 ya. Maksudnya apa? Koefisiennya di sini 1 semua, 1. Ini 1. Nah, sekarang kalau bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk A bukan 1. Contoh, misalnya 2X kuadrat ditambah, bentar ya, misalnya, nggak bisa ngasal loh ya. Oke lah, misalnya ini 10 gitu ya. Ininya 10, berarti sininya 9 misalnya. Ya. Nah, contoh, tentukan faktorisasi dari 2X kuadrat tambah 9X ditambah 10. Nah, karena di sini bukan 1, nah cara perhitungannya gimana? Nah, ini harus dikalikan dulu. Ya, 2 kali 10 berapa? 20. Berarti cari bilangan dikalikan 20 dijumlahkan 9. Bilangan berapakah itu? Nah, gampang, 20 mah ya. 1 kali 20 atau 4 dikali 5. Dapat angkanya. Tapi langsung beres nggak? Nggak juga. Nah, caranya boleh seperti ini. Ada beberapa cara ya di sini. Misal 2X. Nah, tetap buat 2 kurungan. 2X, 2X. Karena depannya 2, bagi 2. Angkanya masukkan. Plus 4, plus 5. Nah, adakah yang bisa dibagi dua-duanya? Yang ini.
2 dibagi 2 bisa, 4 bagi 2 bisa. Kalau ini 2 bagi 2 bisa, 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. Jadi boleh coret misalnya 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti ini tersisa 1x ditambah berapa ini? 2. 2x plus 5. Nah, inilah faktornya. Nah, lumayan ya, bisa dipahami nggak? Contoh lagi, misal 3x kuadrat ditambah, misalnya ini 6 ya. Ini 11x ya. Nah, sama langkahnya. 3 kali 6, 18. Cari bilangan. Dikalikan 18, dijumlah berapa? Dijumlah 11. Berapakah itu? 9 dikali 2. 9 kali 2, 18. 9 tambah 2, 11. Karena depannya 3, berarti 3x bagi 3. Masukkan angkanya. Plus 9 plus 2. Mana yang bisa dibagi 3? Yang ini. Ya, karena 2 nggak bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi ini tersisa x, 1x plus 3, 3x plus 2. Inilah faktornya. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa ya. Satu contoh lagi deh tuh ya. Kalau yang negatif kumaha ya. Kalau yang negatif misalnya berahanya 5x kuadrat min. Misalnya ini min deh ya. Misalnya ini 4. Ini misalnya 8x. 5x kuadrat min 8x min 4. Berarti ini kalikan lagi ya. 5 kali min 4 min 20. Berarti apa coba? Cari bilangan dikalikan min 20. Dijumlah min 8. Yang ini ya. Jadi berapakah itu? 10 kali 2. Yang mana yang min? Biar hasilnya min 8. Berarti min 10. Karena depannya 5, berarti 5x dibagi 5. Masukkan angkanya. Min 10 positif 2. Ini bisa dibagi. Bagi-bagi 1. 10 bagi 5, 2. Jadilah 1x min 2, 5x plus 2. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, inilah faktorisasi aljabar.